wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki bab ketiga ya. Judulnya ini semua bersih hidup menjadi nyaman. Dalam hal ini kita akan membahas yang berkaitan dengan toharoh. Apa itu toharoh? Kita lihat. Toharoh itu artinya bersuci dari najis dan hadas. Ya, intinya membersihkan diri dari najis dan hadas. Nah, lalu apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita mau sholat dikarenakan ada najis, maka kita terhalang sehingga najis itu harus dibersihkan dulu, ya. Nah, najis terbagi menjadi tiga tingkatan. Ada najis mukhafafah, mutawasito, dan mukholado. Mukhafafah artinya ringan, contohnya air seni ya, atau air pipis bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara membersihkannya bagaimana? Cukup dengan diperciki air saja sudah bersih, sudah suci lagi. Nah, lalu bagaimana dengan mutawasito? Kalau mutawasito sedang, contohnya ini. Darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain-lain. Cara bersucinya bagaimana? Cukup dengan dibersihkan dengan air ya, hingga bentuknya begitu, atau kemudian bau dan mungkin rasanya hingga hilang. Contoh, misalnya kita terpeciki darah ya, maka untuk membersihkannya dibersihkan darahnya hingga tidak ada darahnya dari tubuh kita. Kemudian tidak ada baunya juga, maka itu sudah suci dari najis tersebut. Contohnya tinja atau kotoran. Misalnya kita sudah buang air besar, kemudian ada kotoran yang menempel di dubur. Maka itu harus dibersihkan hingga tidak ada lagi kotorannya. Ya. Lalu najis mukholado atau najis yang berat. Nah, kalau ini yang bersumber dari anjing dan babi. Misalnya terjilat oleh anjing tangan kita. Maka air liur anjingnya harus dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali. Ya, salah satunya menggunakan tanah. Dengan begitu, kita sudah terbebas dari najis mukholadoh itu. Berikutnya, apa itu hadas? Ya. Kalau hadas, ini adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Kalau ini keadaannya, ya. Keadaan kita di mana kita tidak boleh sholat misalnya, atau kemudian tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh tawaf, dan lain-lain. Nah, hadas hanya terbagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, cara bersucinya itu dengan berwudu, sementara hadas besar dengan mandi besar atau mandi wajib. Nah, contoh hadas kecil, pertama, keluar sesuatu dari kemaluan dan dubur. Misalnya kita sudah pipis dan atau buang air besar, maka kita memiliki hadas kecil ya. Meskipun misalnya tidak ada pipis yang nempel ya, air seni yang nempel di badan, atau tidak ada kotoran yang menempel di badan, mungkin kita terbebas dari najis, tapi kita memiliki hadas ya, hadas kecil. Cara bersucinya bagaimana ya? Tadi dengan cara berwudu. Kemudian kedua, hilang akal, misalnya tidur. Lalu nomor 3, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan. Dan terakhir, menyentuh kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah ya, dalam keadaan hadas kecil ini kita tidak bisa langsung sholat misalnya atau membaca Al-Quran. Kita harus terbebas dulu dari hadasnya. Caranya tadi ya, dengan berwudu. Kemudian hadas besar. Contoh hadas besar ini setelah berhubungan suami istri, ya, berhubungan intim. Kemudian kedua, bagi laki-laki keluar mani, misalnya mimpi basah begitu, kalau sudah dewasa. Ya. Nomor 3, haid bagi perempuan. Nomor 4, setelah melahirkan bagi perempuan ya. Lalu kelima, nifas juga bagi perempuan, dan keenam, meninggal dunia. Nah, cara membersihkannya untuk terbebas dari hadas besar, cara bersucinya yaitu tadi dengan mandi besar atau mandi wajib. Pak, bagaimana dengan yang nomor 6, orang yang meninggal dunia? Ya, dia tidak bisa mandi sendiri, maka harus dimandikan oleh orang lain. Itu sebabnya juga kenapa jenazah sebelum dimakamkan itu pasti dimandikan terlebih dahulu. Ya.
Nah ini tata cara toharohnya. Toharo dari hadas kecil tadi sudah Bapak sebutkan dengan cara berwudu. Ini pakai do ya, wudu gitu. Kemudian jika hadas besar dengan mandi besar atau mandi wajib. Nah, sementara tayamum ini untuk hadas kecil dan hadas besar. Tetapi tayamum ya berlaku jika ada keadaan tertentu. Ya. Jadi kalau mau berwudu tidak ada air dan sebagainya maka boleh dengan tayamum. Atau begitu juga dengan mandi besar jika keadaannya memaksa boleh dengan tayamum. Nah, Bapak tidak akan membahas berwudu ya karena Bapak kira untuk berwudu kalian sudah bisa. Kita langsung saja ke mandi besar. Kenapa? Karena mandi besar ini cukup penting mengingat kalian sudah SMP, di mana kebanyakan dari kalian sudah mulai balik, terutama untuk perempuan. Ya, meskipun banyak juga perempuan yang sudah balik di usia SD begitu, kelas 6 SD sudah ada yang haid dan sebagainya. Nah itu sebabnya kalian harus bisa mandi besar. Ini adalah tata caranya. Yang pertama berniat. Ini nih lafaz niatnya ya. Setelah niat kemudian mencuci kedua tangan, lalu mencuci kemaluan dan dubur, lalu mencuci tangan dan menggosokkannya ke dinding atau lantai atau dengan memakai sabun. Setelah mencuci tangan atau menggosokkannya, lalu berwudu seperti biasa ya hingga ke kaki. Setelah itu menyiram air ke tangan, lalu menyela-nyelanya ke rambut hingga sangat basah. Jadi airnya dituangkan ke tangan, lalu tangannya disela-sela ke rambut, biar rambutnya basah begitu. Setelah itu disiram lagi kepalanya sebanyak 3 kali. Lalu basuh seluruh lengan, tubuh, kaki gitu. Ya, yang bagian kanan dulu semua yang kanan. Setelah yang kanan baru bagian tubuh yang kiri semua, ya yang kiri. Lalu yang berikutnya membasuh kedua kaki hingga lutut. Nah, pastikan juga belakang lutut ya. Lipatan itu dikhawatirkan tidak terkena air. Karena kalau mandi besar itu semuanya harus terkena air. Lalu yang terakhir membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Nah, pembahasan berikutnya berkaitan dengan tayamum. Nah, kalau tayamum penyebabnya ini. Pertama, tidak ada air. Ya, susah mendapatkan air. Tetapi kalau misalnya di lokasi yang tidak terlalu jauh dari rumah masih bisa mendapatkan air, maka harus dicari terlebih dahulu, ya. Kemudian dikarenakan tidak boleh terkena air, misalnya sedang sakit dan sebagainya. Lalu telah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, jangan tayamum dulu. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya belum waktu sholat kamu sudah tayamum. Tapi ternyata ketika sudah waktu masuk sholat, ada air. Ya. Itu sebabnya kalau mau tayamum, harus menunggu waktu sholat terlebih dahulu. Kemudian penyebab lain juga, misalnya kalian sedang berada di dalam kendaraan. Kemudian kendaraan itu tidak bisa berhenti, seperti kereta ya. Tidak bisa berhenti, lalu sudah masuk waktu sholat dan tidak bisa dijama dikosor, maka kalian boleh bertayamum di situ. Ya. Boleh tayamum, kemudian sholat di situ saja. Bagaimana caranya? Boleh dengan ditempelkan tangan, ya kedua telapak tangan ke kursi, ya dan atau dinding atau apapun itu di sekitar kalian. Kenapa? Karena kata ulama, hal-hal benda-benda itu pun pada dasarnya sebetulnya dari tanah juga. Ya. Kemudian caranya ini, yang pertama berniat, niatnya ini. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Lalu tempelkan tangan di debu. Setelah ditempelkan, usap ke wajah. Tempelkan lagi ke debu, usapkan lagi ke tangan sampai ke siku, tangan kanan dulu. Tempelkan lagi ke debu tangannya, lalu usapkan lagi ke lengan kiri hingga ke siku. Ya. Setelah itu membaca doa seperti tadi. Membaca doa setelah wudhu seperti biasa. Ya. Baik, Bapak kira itu penjelasan singkat yang berkaitan dengan toharoh. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini, silahkan kalian tanyakan japri ke Bapak. Ya.
via WhatsApp. Nah, tugasnya untuk hari ini kalian tulis rangkumannya ya, rangkuman di bab 3 di bagian akhir pembahasan sebelum soal. Ya, di sana ada rangkuman, silakan kalian catat rangkumannya. Lalu catat juga niat mandi wajib atau mandi besar, juga niat tayamum. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.